Dewa medis terkuat. Bab 871. Tidak masalah. Kalau mereka berani datang dan membuat masalah, aku tidak keberatan mengambil tindakan terhadap mereka. Xiao Sashen memang mendominasi. Masuklah. Semua orang mengatur beberapa akomodasi istana untuk keluarga Xiao Chen, dan kemudian mengundang Xiao Chen ke aula utama untuk melakukan wawancara pribadi dengan 5 dewa pembunuh. Xiao Sashen, kamu mungkin masih belum mengerti banyak aturan istana Dewa Iblis ini. Kami akan menjelaskannya kepadamu hari ini. Terima kasih banyak. Kamu tidak perlu bersikap sopan, Xiao Sashen. Mulai sekarang, kita semua adalah sahabat. Sudah sepantasnya kita melakukan ini. Setelah jeda, semua orang berbicara lagi. Jumlah dewa pembunuh di Istana Dewa Iblis jauh lebih banyak daripada di tempat lain. Mengingat ada begitu banyak kultivator setingkat ini, alam dewa pembunuh tidak memiliki status yang istimewa di sini. Tidak seperti tempat lain, dewa pembunuh dapat menguasai segalanya. Namun, dewa pembunuh masih jauh lebih unggul dari yang lain. Bagaimanapun, kekuatannya ada di sini. Namun, jika kita bertindak terlalu gegabah, kita pasti akan menarik campur tangan tim penegak hukum. Tim penegak hukum dijalankan oleh kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Dalam arti tertentu, kita masih harus memberi mereka sedikit muka. Lagi pula, di antara mereka, ada juga orang-orang kuat setingkat Dewa Kematian. Dan yang paling penting, kita perlu memberi muka kepada mereka yang berada di belakang mereka. Xiao Chen mengangguk. Tidak masalah. Selama mereka tidak menyusahkanku, aku juga tidak akan menyusahkan mereka. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Ngomong-ngomong, kuil iblis 10.000 alam sudah memberitahuku untuk mendaftar sebelumnya. Kemana aku harus mendaftar? Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Besok, kami akan membawamu secara pribadi untuk mendaftar. Setelah pendaftaran berhasil, kamu akan menjadi dewa pembunuh yang diakui di kuil Dewa Iblis Wanyu kami. Manfaat bergabung dengan Dewa Iblis tidak banyak. Tapi itu adalah hal yang tidak bisa kau tolak. Itu adalah seni abadi, ramuan, kristal roh, dan perlindungan. Namun, Xiao Sashen, kamu juga harus berhati-hati. Raja Iblis kita adalah orang yang sangat jujur. Jika kamu ingin mendapatkan perlindungan dari Raja Iblis, kamu tidak boleh memprovokasi orang lain. Sama seperti kamu membunuh 3 dewa pembunuh 1000 alam sebelumnya, tetapi kuil Dewa Iblis tidak menimbulkan masalah bagimu. Inilah alasannya. Merekalah yang mencari masalah denganmu terlebih dahulu. Jadi begitulah adanya. Xiao Chen mengangguk, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Belum lagi, Dewa Iblis Wanyu itu berhasil menarik perhatian Xiao Chen. Dewa Iblis ini cukup menarik. Namun, pada saat ini, teriakan kaget tiba-tiba datang dari luar aula. Berhenti. Kau tidak bisa masuk ke sana begitu saja. Ini kuil pembantaian kita. Keluar dari sini. Tim penegak hukum kuil Dewa Iblis sudah datang. Siapapun yang berani menghentikan kita akan dibunuh tanpa ampun. Begitu dia selesai berbicara, semua orang mendengar suara ledakan dan jeritan. Semua orang yang hadir mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa kedua belah pihak saling berhadapan. Tim penegak hukum ada di sini. Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Ayo, keluar dan lihat-lihat. Setelah semua orang selesai berbicara, mereka berjalan keluar bersama. Ketika mereka keluar, mereka dapat melihat beberapa pria berdiri di luar mengenakan seragam putih yang sama. Aura mereka, paling tidak, berada di puncak 100 Domain Fighting Gods. Kedua pemimpin itu berada di level dewa pembunuh. Dan Tianlang, yang telah melarikan diri sebelumnya, juga berdiri di antara mereka. Melihat Xiao Chen muncul, Tianlang segera menunjuk Xiao Chen dan berteriak kepada harimau suci di sampingnya. Paman, itu dia. Dialah yang membunuh ayahku dan semua murid kuil pembantaian Tianya. Ternyata itu dia. Harimau suci menyipitkan matanya sedikit, dan 2 sinar dingin datang langsung ke arah wajah Xiao Chen. Dasar bajingan kecil, berani sekali kau. Berani sekali kau membunuh saudara iparku. Hancurkan kuil pembunuhan Tianya. Berani sekali kau bersikap lancang dan membuat keributan di sini. Dasar bocah, apa kau tidak menganggap serius tim penegak hukum kita? Sebelum Xiao Chen membuka mulutnya, beberapa dewa pembunuh di sekitarnya sudah berbicara terlebih dahulu. Seng Hu, jangan datang mencari masalah. Biar ku beritahu, kakak iparmu yang datang untuk membuat masalah terlebih dahulu. Sekarang dia sudah terbunuh, itu yang pantas dia dapatkan, jangan salahkan orang lain. Benar sekali. Xiao Chen adalah dewa pembunuh 1000 alam yang akan segera mendaftar untuk memasuki kuil Dewa Iblis.
Dewa pembunuh akhir dunia sedang mencari kematiannya sendiri, jadi dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Zheng Hu tersenyum dingin. Dia akan mendaftar sebagai Dewa Pembunuh Seribu Alam, tetapi dia belum mendaftar sebagai Dewa Pembunuh Seribu Alam. Dia belum menjadi anggota kuil Dewa Iblis 10.000 alam kita. Kalau begitu, Dewa Pembunuh ini berhak menyelidikinya. Ayo, bawa dia pergi. Kamu berani. Mo Yu dan beberapa Dewa Pembunuh lainnya segera berdiri di depan Xiao Chen. Momentum kedua belah pihak saling bertabrakan dan menemui jalan buntu, membuat seluruh kuil Dewa Pembunuh bergetar karena ketidakstabilan. Merasakan momentum super kuat meledak darinya. Beberapa budak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan segera mundur. Ini bukan kengerian biasa. Tekanan yang sangat kuat. Gerakan Dewa Pembunuh sungguh luar biasa. Mo Yu dan yang lainnya berkata dengan dingin. Zheng Hu, kamu tidak punya hak untuk menangkap siapapun. Meskipun dia belum menjadi anggota kuil Dewa Iblis 10.000 alam, dia telah dicalonkan. Apa yang kamu lakukan sekarang tidak lebih dari sekadar membalas dendam. Jangan pikir kami tidak tahu. Hahaha. Kalaupun aku ingin membalas dendam, memangnya kenapa? Sekarang, Raja Iblis sedang menyendiri. Siapa tahu kalau dia mata-mata yang dikirim oleh kuil Dewa Iblis lainnya. Saya menangkapnya karena suatu alasan. Terlebih lagi, sebagai kapten tim penegak hukum, saya memiliki hak untuk menangkap orang. Jika kau ingin menangkapnya, kau harus melangkahi kami. Cih, kalian hanya sekumpulan sampah. Apa kalian pikir aku takut padamu? Dengan senyum dingin, Zheng Hu mengeluarkan kartu giok putih khusus dari sakunya. Saat mereka melihat token giok itu, ekspresi beberapa dewa pembunuh tiba-tiba berubah. Surat perintah penangkapan. Dasar bajingan, kau benar-benar menyalahgunakan kekuasaanmu untuk keuntungan pribadi sampai sejauh itu. Menggunakan surat perintah penangkapan. Kau benar-benar gila. Sudut mulut Zheng Hu terangkat sedikit. Jadi apa? Surat perintah penangkapan ini disetujui oleh petinggi tim penegak hukum. Dengan dia di sini, kurasa tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Berlututlah. Dengan teriakan keras, tekanan khusus tiba-tiba menyebar di udara. Tekanan ini sangat besar. Begitu keluar, itu langsung menekan semua orang yang hadir. Mo Yu, Black Ice Dragon, dan 4 dewa pembunuh lainnya berlutut dengan satu kaki di tempat. Karena gerakan yang terlalu intens, lutut mereka bahkan memecahkan batu bata di tanah. Bab 872. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Sepertinya ada semacam formasi yang diatur pada surat perintah penangkapan ini. Formasi ini memiliki kemampuan penekan khusus. Oleh karena itu, Mo Yu dan dewa pembunuh lainnya ditekan dan berlutut oleh energi ini. Melihat Mo Yu dan yang lainnya berlutut, wajah Zheng Hu menunjukkan ekspresi puas. Bagaimana menurutmu? Kalian tidak bisa pamer lagi, kan? Bukankah kalian masih pamer tadi? Terus pamer. Kenapa kalian tidak pamer lagi? Xiao Chen tidak dapat membayangkan bahwa dia juga seorang dewa pembunuh 1000 domain. Beberapa orang seperti anjing yang tidak dapat mengubah kebiasaan makan mereka. Bahkan jika kekuatan mereka meningkat, kualitas mereka sangat sulit ditingkatkan. Sama seperti di bumi, beberapa orang mungkin kaya, tetapi mereka mungkin tidak dihormati. Surat perintah penangkapan itu menekan Mo Yu dan dewa pembunuh lainnya, dan kemudian, Saint Tiger mengarahkan pandangannya pada Xiao Chen. Sebelumnya, kamu masih bisa menggunakan mereka untuk membantumu. Sekarang aku ingin melihat siapa yang masih bisa membantumu. Mata Xiao Chen acuh tak acuh dan wajahnya tenang. Dia sendiri tidak mengharapkan orang lain untuk membantunya, jadi orang ini tidak bisa membuatnya takut. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Apakah ini satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan? Sebagai eksistensi tingkat pembunuh, aku benar-benar tidak mengerti operasimu. Zheng Hu mengepalkan tangannya sedikit dan menyipitkan matanya. Kata-kata Xiao Chen hanyalah ejekan yang terang-terangan. Tianlang segera berdiri dan berteriak dengan marah. Jangan terlalu sombong, nak. Tahukah kamu siapa yang berdiri di hadapanmu? Dia adalah salah satu kapten tim penegak hukum kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Di hadapannya, kamu hanyalah seekor semut kecil. Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh. Jika Anda seorang jenderal yang kalah, jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Anda terlalu bertele-tele dan berisik. Kau bajingan. Kau mencari kematian. Diam. Sudah kubilang jangan bicara omong kosong di depan kami. Xiao Chen berteriak lagi, dan kali ini, dia langsung menggunakan kekuatan ilahinya. Siapa yang bisa menandingi kekuatan ilahinya?
Terutama barang kelas bawah seperti Tianlang bahkan lebih menarik. Setelah Xiao Chen menggunakan jurus ini, dia langsung mendorongnya mundur beberapa langkah. Ini bukan sekadar kengerian biasa. Tianlang bahkan memuntahkan seteguk darah. Seluruh dadanya benar-benar sesak dan dia tidak bisa bernapas. Ini adalah kekuatan Xiao Chen. Akan tetapi, tindakan ini juga benar-benar membuat Zheng Hu marah. Bajingan! Jika aku tidak membunuhmu hari ini, bagaimana aku, Zheng Hu, bisa bertahan hidup di kuil Dewa Iblis Wanyu ini? Mati saja. Setelah meraung, harimau suci segera mengeluarkan tekanan kuatnya, langsung menekan wajah Xiao Chen. Pada saat yang sama, hantu harimau raksasa emas dengan cepat terbentuk di belakangnya, bersinar terang. Setelah melihat hantu harimau raksasa itu, semua orang yang hadir mengecil pupil matanya dan sangat terkejut. Bahkan Moyu dan dewa pembunuh lainnya pun merasa ngeri. Bajingan ini. Dia benar-benar menggunakan keterampilan unik bawaannya, seni abadi kekuatan harimau, tepat saat dia muncul. Ini adalah ilmu sihir yang dipelajarinya dari Dewa Iblis saat pertama kali memasuki kuil Dewa Iblis. Konon ilmu sihir ini juga sangat langka di kuil Dewa Iblis 10.000 alam kita. Orang ini benar-benar keterlaluan. Jika sihir semacam ini digunakan, Xiao Sashen mungkin akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Xiao Sashen, kamu harus berhati-hati. Jurus ini luar biasa, kamu tidak boleh berhadapan langsung dengannya. Semua orang segera mengingatkannya, tetapi Zheng Hu mengangkat bibirnya sedikit, memperlihatkan senyum muram di wajahnya. Apakah menurutmu dia bisa bersembunyi jika dia mau? Aku ingin membunuhnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Hari ini, dia pasti akan mati. Aku, Zheng Hu, yang mengatakannya. Begitu kata-kata itu jatuh, harimau suci itu menginjak tanah, dan tubuhnya berubah menjadi harimau emas raksasa, langsung menyerbu ke wajah Xiao Chen. Kecepatannya luar biasa. Sejak dia bergerak, dia sudah datang ke sisi Xiao Chen. Hampir tidak ada waktu yang terhenti. Namun, Xiao Chen bukanlah orang yang mudah menyerah. Saat dia datang di depannya, tubuh emas abadi, formasi pertahanan pamungkas, dua energi pertahanan utama, mengembang pada saat yang sama. Sosok raksasa emas muncul di permukaan tubuh Xiao Chen, dengan kuat mengendalikannya di dalamnya. Di luar sosok raksasa itu, ada penghalang berbentuk bola putih bersih untuk melindunginya. Dapat dikatakan bahwa dua kemampuan bertahan tingkat abadi yang saling tumpang tindih, kemampuan bertahan Xiao Chen, dalam sekejap ini, telah mencapai batas puncaknya. Ledakan. Harimau raksasa emas dari harimau suci menamparkan dengan satu cakar, dan penghalang ruang angkasa hancur hidup-hidup, tetapi penghalang kuat di tubuh Xiao Chen tidak hancur. Zheng Hu memiringkan kepalanya sedikit. Anak baik, aku meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau ternyata sangat cakap. Tapi, sayang sekali, bahkan dengan dua keterampilan ini, kau tidak sebanding denganku. Sialan, kau akan mati juga. Hancurkan itu untukku. Begitu kata-kata itu terucap, harimau suci meledakkan 1000 aura ungu purba dan menyuntikkannya ke dalam sihir. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya ungu muncul di cakar harimau emas itu. Jika cahaya ungu muncul, siapakah yang dapat menandinginya? Formasi pertahanan pamungkas Xiao Chen hancur berantakan di tempat. Xiao Chen menyipitkan matanya sedikit. Kekuatan Ultimate Defense Formation tidak lebih kuat dari Indestructible Golden Body, tetapi juga tidak lebih lemah. Namun, formasi itu dirobek hidup-hidup oleh lawan. Dapat dibayangkan bahwa sihir lawan masih sangat kuat. Melihat formasi itu hancur, Zheng Hu berteriak kegirangan. Hahaha, mari kita lihat apakah kamu bisa mati kali ini. Namun, pada saat cakar harimaunya jatuh, tubuh emas abadi Xiao Chen, raksasa emas, tiba-tiba memiliki pisau dan pedang di tangannya. Pisau penghancur dewa dan pedang pembunuh surga. Begitu dua seni sihir terkuat dilepaskan, cakar harimau lawan, tidak peduli seberapa tajamnya, diblokir. Apa? Ekspresi Zheng Hu tiba-tiba berubah. Dia jelas tidak menyangka bahwa Xiao Chen benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Yang tidak disangka-sangka, saat ini cahaya pedang yang lebih dahsyat telah terbentuk dari perut raksasa emas itu. Niat pedang Zuxian. Ini adalah teknik sihir terkuat yang sebanding dengan tendangan kuat Dewa Perang. Di antara kartu truf Xiao Chen, itu juga merupakan kartu yang sangat penting. Merasakan cahaya pedang, kekuatannya luar biasa, Zheng Hu tidak berani terus bertarung, dan segera mundur. Meskipun dia sombong, tetap hidup adalah hal yang paling penting. Namun, yang tidak dia duga adalah, saat dia mundur, sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya, sebuah formasi telah terbentuk di tanah.
Seni abadi, formasi jaring langit dan bumi. Begitu formasi ini muncul, ia mengunci harimau emasnya di tempat, dan menguncinya bersama-sama. Segera setelah itu, Xiao Chen menunjuk ke langit. Bersambung.